Ya sih, kan durasinya seminggu ya. Mungkin banyak yang susah, yang enggak ya. Tergantung sih. Oke, minggu ini kita pertemuan ke-8. Jadi kita udah selesai melaksanakan UTS. Terima kasih, saya apresiasi pada rekan-rekan sekalian ya. Bahwasannya udah pada ngumpulin semua ya, sesuai dengan schedule atau deadline-nya yang tertera pada tanggalnya. Oke, terima kasih banyak ya. Oke deh, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Oke. Win. Kenapa Win? Win chat saya deh. Sebentar, Win chat saya. Pak Wiwin, selamat malam Pak. Kelas hari ini saya tidak bisa hadir. Oke Dewin, dilanjut aja kegiatannya ya. Nanti bisa dilihat nanti saya kasih videonya nanti, video di YouTube. Kan ini saya rekam. Oke. Lanjut saja kegiatannya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita malam ini, ada baiknya kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan menurut kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Oke, saya masuk ke sesi absensi ya. Oke, sudah nampak jelas ya di layar saya. Oke. Kita minggu ini pertemuan 8. Oke, saya absensi ya. Lenda hadir? Hadir, Pak. Gary hadir? Hadir, Pak. Henry hadir? Hadir, Pak. Putra hadir? Hadir, Pak. Wilson hadir? Hadir, Pak. Terus Jeffrey hadir? Amir belum ya? Sugianto hadir? Hadir, Pak. Alexander hadir? Alexander belum masuk ya? Hadir, Pak. Oh, ada hadir. Oke. Terus Nila hadir? Hadir, Pak. Oke. Steven hadir? Hadir, Pak. Oke. Rio Fernando hadir? Rio belum masuk ya, Rio? Hadir, Pak. Oh, Rio udah masuk. Hadir, Pak. Siap. Junaidi hadir? Hadir, Pak. Oke. Richard? Hadir, Pak. Oke. Tevin Lim hadir? Hadir, Pak. Oke. Delvin hadir? Hadir, Pak. Oke. Calvin hadir? Hadir, Pak. Oke. Jaki hadir? Hadir, Pak. Oke. Mikael hadir? Hadir, Pak. Oke. Erik Pranata hadir? Hadir, Pak. Livson hadir? Hadir, Pak. Oke. Hendika hadir? Hadir, Pak. Laki Aprianto hadir? Hadir, Pak. Usnan hadir? Usnan? Hadir, Pak. Oke. Vincent hadir? Hadir, Pak. Oke. Wiwin tadi ini ya, ini. Oke, izin. Terus si siapa? Stefani Lim hadir? Hadir, Pak. Mercy hadir? Hadir, Pak. Justin hadir? Hadir, Pak. Ivan hadir? Ivan hadir ya? Ricky hadir? Hadir, Pak. Valentino hadir? Hadir, Pak. Kevin Alexander hadir? Hadir, Pak. Edi Santoso hadir? Hadir, Pak. Hadir. Jaslina hadir?
Hadir, Pak. Oke, Farhan hadir. Hadir. Selanjutnya Jensen Tanedi hadir. Hadir, Pak. Wesley hadir. Hadir, Pak. Niki Nicholas hadir. Hadir, Pak. Kevin Charles hadir. Hadir, Pak. Vincent hadir. Hadir, Pak. Kelvin hadir. Hadir. Oke, siap. Ricky hadir. Hadir, Pak. Ricky. Oke. Andika Pratama hadir. Andika belum masuk ya? Lanjut ya. Rian Kennedy hadir. Hadir, Pak. Oke, terus Ricky Wijaya hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kenny Wilson hadir. Hadir, Pak. Oke, terus Steven Irvando hadir. Hadir, Pak. Oke. Sudi hadir. Hadir, Pak. Oke, Riyandi Sonata hadir. Riyandi. Hadir, Pak. Oke, Nicholas hadir. Hadir, Pak. Suryani hadir. Hadir, Pak. Aldi hadir. Hadir, Pak. Rio Fernando hadir. Rio belum masuk ya? Oke. Hadir, Pak. Belum masuk ya Rio. Oke, thank you. Felix hadir. Hadir. Hadir, Pak. Siapa? Andika ya? Enggak. Rio, Pak. Rio. Oh, Rio Fernando hadir ya. Jenari hadir. Hadir, Pak. Oke. Queen Anastasia hadir. Queen mana nih? Nggak dengar suaranya Queen. Di chat aja Queen. Jadi Andika gimana nih, hadir nggak? Andika sama Queen belum masuk ya? Atau gimana? Oh, Andika hadir. Queen nanti di chat saja ya. Oke, minggu lalu kita UTS ya. Nanti kita bahas mengenai materi dulu. Oke, jadi pertemuan ke-8 pada malam hari ini kita akan membahas mengenai keuntungan dan resiko corporate social responsibility dalam bisnis. Sebelum kita membahas mengenai pertemuan malam hari ini, ada yang tahu nggak CSR itu apa sih? Ada yang bisa jelasin apa itu CSR? Oke, jadi CSR itu adalah dimaksud dengan corporate social responsibility dalam bisnis ya. Teman-teman bisa tahu ya. Jadi ini adalah salah satu rumusan dari CSR ya. Jadi dia mengatakan CSR itu harus accountable ya dalam setiap hidup ya, dan semua orang ya, atau dalam sebuah komunitas seperti itu. Ini adalah CSR itu sebuah prinsip ya, dharma dan prinsip perwakilan sebagai faktor pendorong lahirnya konsep CSR ini. Jadi CSR itu sendiri yaitu di tahun 1970 dikumpulkan oleh Bowen ya dalam karyanya Social Responsibility ya.
itu adalah yang berarti merumuskan konsep tanggung jawab sosial sebagai berikut nih. Kewajiban kita nih sebagai pelaku bisnis untuk menjalankan kebijakan mereka, untuk mengambil keputusan tersebut untuk atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan berdasarkan tujuan dan nilai masyarakat kita. Jadi CSR itu biasa tuh sering dilakukan dalam kegiatan sosial ya, yang terutama perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, itu perusahaan besar kadang ada yang melakukan CSR, ada yang tidak. Jadi kita akan mengulik mengenai CSR itu sendiri. Nah, di sini adalah perbandingan prinsip dasar tanggung jawab sosial perusahaan ya. Kalau kita punya sebuah perusahaan ya, baik itu perusahaan IT atau perusahaan apapun ya. Jadi prinsipnya itu seperti ini ya. Bisnis itu harus memberikan bantuan ya kepada orang lain ya. Kita dapat, terus kita memberikan ya. Give dan take ya, seperti itu ya. Itu dalam prinsip dermanya ya. Tapi kalau untuk perwalian itu bisnis yang bertindak sebagai untuk mempertimbangkan semua orang yang dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan bisnis ya. Sama kayak perusahaannya Bill Gates ya, atau Bill Gates ya, itu dia punya sebuah filantropis ya, foundation seperti itu ya. Dia buat sebuah yayasan untuk memberikan responsibility ya untuk kegiatan-kegiatan sosial masyarakat dan manusia di dunia seperti itu. Jadi bisnis itu ada take, ada give ya seperti itu. Nah, di sini ada pun tahapan dari perkembangan social responsibility yaitu menurut Robin dan Coulter seperti ini ya. Jadi di step pertama yaitu antara lain pemilik dan manajemen ya. Bisa kita lihat ya, owner adalah yang mempunyai perusahaan dan manajemen biasanya itu seperti kayak sebuah karyawan juga, tapi contohnya nih di perusahaan ada yang namanya direktur ya. Direktur itu bisa jadi sebagai pemilik. Nah, direktur itu menugaskan langsung seorang general manager. Nah, general manager ini adalah seorang karyawan juga, tapi bedanya itu adalah di tingkat paling atas ya, seperti itu. Nah, jadi step pertama itu antara pemilik dan general manager atau owner ya. Nah, step kedua yaitu para karyawan ya. Nah, para karyawan ini apa nih yang dimaksud? Ada yang tahu? Bisa aja seperti ya divisi keuangan ya, divisi facility ya, divisi IT ya, dan divisi lapangan ya, seperti itu. General ya, kayak manajer lapangan ya, manajer accounting, terus manajer facility seperti itu ya. Ini di dalam step kedua ya. Jadi kegiatan social responsibility itu harus melibatkan yang pertama itu owner ya, kedua karyawan ya, dan yang ketiga itu yang kita tahu nih komponen di lingkungan tertentu. Contohnya nih yang kita sering lihat ya, yang kita pelajari ya, pernah kan kita lihat nih, kita buat sebuah aplikasi ya, terus ada donasi ya, donasi seperti itu ya, yang tahu kan seperti itu. Itu yang dinamakan sebuah kegiatan dari social responsibility ya. Contohnya itu seperti ini nih. Saya contohnya itu saya install sebuah aplikasi namanya Git. Ada yang tahu Git itu apa? Ya. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Git ini jadi kayak contohnya gini. Misalnya nih, kita pasang terminal nih ya, LS nih, seperti ini. Kita harus buka satu-satu kan. Ya, kita harus buka satu-satu nih. Misalnya saya mau buka musik ya. Nah,
seperti ini. Jadi Git ini tinggal kita misalnya nih jalanin ke sini misalnya ke dokumen nih, dokumen, nggak kita klik kanan, dia nanti ada muncul Git-nya gitu, ya, seperti itu. Jadi terminalnya itu sesuai dengan yang kita gunain, seperti itu. Ini yang dinamakan dengan Git, ya. Misalnya saya pengen download nih ya, download Git, ya. Dia menyuruhkan harus install Homebrew dulu. Ya. Nih, install Homebrew. Tapi nanti kita lihat nih ada donasi di sini bacanya. Ini, ya. Donasi to Homebrew, ya. Ini, seperti ini. Ini yang dinamakan dengan kegiatan dari CSR itu sendiri ya. Gitu. Ini donasi ke PayPal ya. Karena sudah menggunakan aplikasinya. Pasti teman-teman jarang ya donasi ya. Mungkin selagi gratis kenapa enggak ya gitu ya. Seperti itu. Ini yang dinamakan dengan kegiatan dari CSR sendiri. Jadi kita buat sebuah aplikasi open source, tapi kita minta sebuah donasi. Seperti itu. Ada yang pernah buka startup yang namanya kitabisa.com? Belum pernah, Pak. Nah, kitabisa.com ini ada startup yang untuk penggalangan dana ya, penggalangan dana ya. Ini startup donasi CSR ya. Jadi startup ini yang paling terkenal ya di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kita pengen donasi itu bisa di sini nih, kitabisa.com. Jadi kegiatan donasi itu kita kayak seperti sedekah online seperti itu ya. Misalnya kita donasi sekarang nih, kita misalnya nih pengen membantu sebuah tunanetra di pelosok Indonesia dalam kesulitan belajar nih, kita misalnya donasi ya, kita lanjut aja pembayarannya nih. Nah, kita pilih mau pakai GoPay, Shopify atau apa ya, semuanya ada di sini ya, seperti itu. Ini yang dinamakan dari startup kitabisa.com, startup. Ini Queen hadir ya, Queen chat saya. Oh, Queen barusan hadir overtime. Oke, Queen, nanti saya hadirin. Nah, jadi ini nih startup yang fokus untuk ini donasi seperti itu. Pasti teman-teman bingung kan, bisa nggak sih Pak kita punya website tapi atur pembayarannya seperti ini? Ada yang tahu caranya pakai apa? Ada yang tahu nggak? Harus kerjasama sama GoPay, Shopee, Dana, link aja. Ada yang tahu nggak? Cara kerjasama seperti ini gimana? Simpelnya. Ada yang tahu pakai apa? Nah, jadi kalau misalnya nih teman-teman buat sebuah startup ya, atau buat sebuah website seperti ini ya, donasi CSR, teman-teman nggak perlu repot-repot harus kerjasama sama GoPay, Shopify, Dana, ataupun link aja, ataupun ini. Teman-teman bisa minjem seperti pihak ketiga. Ada yang tahu mungkin namanya Mitren? Pernah dengar Mitren? Tidak. Nah, oke, kita akan membahas mengenai Mitren. Nah, apa tuh Mitren? Ada yang tahu? Siapa yang tahu Mitren? Coba bantu dijelasin ke teman-temannya. Itu
pembayaran Pak, kayak payment gateway gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita buat sebuah website, benar sih, tepat sekali. Jadi kalau kita membuat sebuah website yang memberikan CSR atau donasi, itu kita kerjasama sama mitra saja, ya. Jadi kita nggak perlu repot ke Shopee, terus ke GoPay atau ke bank. Lewat Mitran ini semuanya sudah dilengkapi, ya. Kita buka aja. Kayak Saweria juga kayak Pak. Kenapa? Saweria Pak. Selain Mitran, apalagi yang tahu, yang Anda ketahui? Coba diketik di forum chat. Nah, jadi Mitran ini payment gateway ya, Saweria ya. Saweria itu Saweria. Saweria itu apa tuh? Mitran atau seperti kayak Mitran juga ya? Ini tempat donasi gitu Pak. Tapi biasa streamer yang pakai Pak. Oh gitu. Streamer ya? Iya Pak. Saweria membantu kamu mendapatkan dokumen dari pengembang payment dengan moda pembayaran di bawah ini. Oh iya, benar sih. Sama kayak Mitran juga nih, saya baru tahu ya. Jadi dia itu mendapatkan dukungan financial dari penggemar karyamu dengan moda pembayaran di bawah ini. Jadi ini tinggal klik aja, nanti akunnya terus dibuat ya, akun pembayarannya. Seperti itu ya? Iya Pak. Oh gitu. Jadi tinggal kasih linknya, itu kalau nggak barcode mereka bisa donasi Pak. Oh gitu. Oke, mantap, mantap. Saya baru tahu sih. Terima kasih ya. Jadi ini Saweria juga ya, Mitran juga ya. Jadi Mitran ini penghubung antara transaksi kita ya. Jadi kalau misalnya tinggal GoPay seperti ini. Tapi kalau Saweria ini ada, dia minta ini nggak? Apa Pak? Minta fee nggak? Ya ada Pak. Setiap donasi kayak 10.000 dapatnya 9.500 gitu Pak. Oh, berarti 500 perak untuk tim Saweria. 500 9.500 setiap 10.000 kayak. Oh gitu. Berarti 500 untuk mereka ya, Saweria ya. 5% ya. Oke, 5%. Tapi kalau untuk Mitran itu sekitar 2% ya dari transaksi. Ada yang 0,7, ada yang 1,5 ya. Itu. Nah, juga saya juga ada juga yang namanya ini Doku ya. Doku. Udah pernah pakai Doku? Doku sama juga sama kayak gateway apa Mitran ya. Cuman ini sayangannya nih. Ya, itu. Jadi nanti tinggal gini aja sih, tinggal pakai connection melalui API ya. Dia mungkin ada API-nya dulu, nanti teman-teman daftar bisnis kita apa namanya ya. Seperti itu. Nanti tim Doku atau Mitran itu langsung integrasi melalui API atau payment gateway-nya ke kita gitu. Itu gratis sih. Jadi teman-teman nggak perlu repot lagi untuk payment-nya seperti apa kalau mau membuat website ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai ini? Ngerti semua ya? Oke. Oke, kita balik ke presentasi kita ya. Nah, nih komponen di lingkungan tertentu ya, komponennya nih seperti apa? Misalnya perusahaan kita berbisnis IT ya, contohnya seperti tadi CSR-nya melalui kegiatan IT atau apapun ya online. Nah, dampaknya itu ke social impact ya, dampaknya harus ke masyarakat. Jadi masyarakat tahu bisnis kita ya, terus merasakan dampak yang sangat besar terhadap bisnis kita. Oh iya ya, melalui donasi ini saya lebih mengenal perusahaan kita gitu. Jadi kita lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas.
Seperti itu. Jadi ini adalah dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan proses dari sebuah bisnis perusahaan. Seperti itu. Saat ini berbagai perusahaan mayoritas multinasional baik yang bergerak di sektor ekstraktif, kinetik, ya, manufaktur, jasa, dan arti luas telah membuat laporan tata kelola perusahaan dampak yang ditimbulkannya. Seperti itu. Jadi manufaktur nih pasti ada dampaknya, dampak lingkungan pasti ada ya. Mungkin hasil limbahnya ya di lingkungan sekitar, mungkin dia memberikan CSR atau apapun untuk di lingkungan tersebut. Menurut kalian rekan-rekan sekalian, untuk apa perusahaan kecil nih perlu nggak donasi atau nggak CSR? Kalau untuk perusahaan kecil, ada yang tahu? Ada yang kasih tanggapan? Perlu nggak perusahaan kecil itu mengikuti program dari CSR? Nah, kalau menurut saya sih dari awalnya. Dari awalnya. Kalau untuk saya sih, kalau untuk perusahaan kecil ya, mungkin lebih bisa, cuman lihat kondisi dan situasi ya. Apakah tempat di mana lingkungan itu tersebut ada dampaknya terhadap lingkungan sekitar, itu boleh bisa jadi. Tapi kalau misalnya nggak berdampak, ya mungkin tidak perlu sih. Seperti itu. Oke. Ini yang dinamakan dampak ekonomi sosial ya, lingkungan menurut perusahaan global ya, reporting initiative. Jadi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan akan mempengaruhi para pemangku kepentingan dan sistem ekonomi baik lokal, nasional maupun pada lingkup global ya. Jadi ada dampak ekonomi langsung ataupun tidak langsung. Seperti itu dalam program CSR tersebut ya. Yang langsung ya mungkin bisa jadi mungkin ya dia buka sebuah perusahaan ya. Jadi merekrut tenaga lapangan mungkin di area penduduk sekitar ya, itu berdampak secara ekonomi langsung. Tapi kalau misalnya tidak merekrut di area sekitar, mungkin merekrut yang secara skill mungkin itu akan tidak berdampak ya, jadi stagnan gitu. Seperti itu maksud dari dampak ekonomi secara langsung maupun tidak langsungnya. Jadi GRI menyebutkan 3 aspek yang harus dikaji untuk mengukur dampak ekonomi dan operasi perusahaan ya. Pertama itu kinerja ekonomi kita ya, perusahaan kita ya, interaksi pasar, dan pengaruh ekonomi secara tidak langsung. Ya. Jadi 3 aspek ini harus kita lihat dalam sebuah perusahaan dalam melakukan CSR ya. Itu. Jadi ada kinerja ekonomi perusahaan ya, apakah baik, stabil, kalau misalnya minus ya buat apa gitu. Kan tujuan perusahaan yaitu pengen dapat sebuah income ya, pendapatan ya. Buat apa udah ngeluarin modal banyak-banyak tapi harus ngeluarin buat CSR, nggak perlu. CSR itu mungkin ada pendapatan lebih yang harus disumbangkan untuk kegiatan sosial seperti itu ya. Nah, ini adalah dampak sosialnya nih. Tadi dampak ekonomi ya, kita lihat interaksi pasar nih. Interaksi pasar menarik nggak dalam ketika kita CSR ya? Mungkin beberapa ada yang menarik, ada yang tidak. Tapi nanti bisa dikaji seperti itu. Tergantung dari mana perusahaan itu sendiri. Ya, pengaruh ekonomi tidak langsung. Pengaruh ekonomi tidak langsung ini seperti apa ya? Kayak berupa mungkin CSR-nya mungkin kegiatan mungkin nggak dampaknya ekonomi. Mungkin contohnya nih, kalau misalnya CSR anak IT itu mungkin kita pergi ke suatu pulau gitu ya, pulau atau penduduk misalnya di Galang atau dimanapun ya, mungkin kita pengen inisiatif, pengen memberikan dampak ekonomi secara langsung. Mungkin kita bisa bantu dengan cara apa? Pak, saya membuat sebuah websitenya itu untuk biar orang-orang tahu, orang mancanegara maupun lokal tahu ini sih destinasi wisata dari sebuah pulau itu sendiri. Otomatis kan itu secara nggak langsung ya, bantuan secara nggak langsung.
dari segi ekonomi, tapi segi manfaat jangka panjangnya pasti akan mendatangkan turis ya, ataupun wisatawan, baik itu lokal maupun tidak lokal. Jadi otomatis memberikan sebuah income kepada masyarakat di sekitar itu ya. Itu dampak positifnya ya. Seperti itu. Oke, terus dampak sosial yang dari GRI ya, ada 4 kategori ya. HAM ya, tenaga kerja, hak asasi manusia ya, pasti perlu ya kita melibatkan sebuah manusia atau ada hak dan ada kewajiban, itu sudah jelas ya. Terus tenaga kerja, kita mendatangkan tenaga kerja baik itu dari lingkungan sekitar maupun penduduk lokal kota tersebut ya. Masyarakat juga menjaga nama baik mungkin masyarakat di sekitar ya, mungkin menjaga ya perusahaan kita, dalam arti gitu ya, setidaknya ya mengawasi ya. Terus ada tanggung jawab atas produk ya, ini yang produk responsibility ya. Jadi produk kita mungkin misalnya yang masyarakat luas tidak tahu, mungkin dari mulut ke mulut mungkin bisa tahu nih produk kita tuh, oh produk kita jelek tuh dari masyarakat luar sana, tapi ada yang bilang produk kita baik dari mulut ke mulut, itu secara tidak langsungnya ya. Nih, jadi di sini nih dampak lingkungannya yang kita dapat merasakan ya. Ada aspek dari bahan baku ya, sudah jelas ya. Kalau untuk manufaktur ya, energi ya, air ya, keanekaragaman hayati, emisi ya, aspek produk, kepatuhan, lingkungan hidup, transportasi dan lingkungan menurut. Ini yang kita yang kita rasakan nih jika kita memberikan dampak yang cukup besar pada lingkungan, yaitu ya. Terus selanjutnya nih, ini adalah mengenai strategi kepemimpinan corporate dalam CSR ya. Jadi di sini nih kita bisa lihat nih contoh perusahaan ya, perusahaan multinasional ya, yang udah go internasional ya. Dia itu ada mempunyai strategi kepemimpinan CSR ya. Yang pertama itu integrasi ya. Integrasi itu yaitu kepemimpinan visioner ya. Harus mengintegrasikan tanggung jawab perusahaannya ke direktur. Nih contohnya nih kayak general manager. Dia menciptakan visioner ya, menciptakan sebuah produk yang baik ya, yang out of the box, terus dia laporkan ke dalam owner ya. Pak, saya rencana pengen buat seperti ini. Menurut Bapak gimana? Jadi harus ada integrasi antara pemilik bisnis dan general manager itu sendiri ya. Inovasi sudah jelas ya. Jadi kepemimpinan yang baik itu strategi tidak hanya dilihat dari tanggung jawab, tapi dilihat dari segi kepatuhan ya. Jadi mereka harus siap untuk inovasi, tapi mereka harus lihat dulu inovasi harus mementingkan kepatuhan. Kepatuhan itu apa? Sesuai dengan SOP ya. Terus legal dalam arti tanggung jawab di pemerintah, misalnya berupa pajak ya pajak, terus peraturan pemerintah dalam misalnya nih undang-undang tenaga kerja ya itu. Nah yang berikutnya yaitu accountability ya. Jadi kepemimpinan dalam CSR wajib membuat sesuatu skema komitmen terhadap publik ya. Contohnya nih sebuah perusahaan yang biasanya itu perusahaan-perusahaan yang TBK ya. Perusahaan TBK itu dia itu harus bertanggung jawab ya terhadap publik. Jadi otomatis perusahaan-perusahaan itu harus mempertanggungjawabkan baik itu laporan keuangannya, laporan pendapatannya semua ke publik. Contoh-contoh perusahaan terbuka itu adalah perusahaan yang terdaftar di dalam IPO ya. Kalau misalnya di Indonesia itu dalam indeks harga saham gabungan atau IHSG ya. Ini. Ini ya.
ISK ini ada perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam indeks saham gabungan. Jadi PT-PT yang terbuka itu ya, contohnya itu ditandai dengan belakangnya itu TBK. Ya. Contohnya nih, saya pengen lihat laporan keuangan Bank BR apa misalnya nih, kalau di Batam itu Satnusa ya, Satnusa TBK. Ya. Dia pasti laporannya tuh ada, ya pasti itu ada. Karena dia apa? Karena dia itu perusahaan terbuka. Jadi dia harus bisa mempertanggungjawabkan ya kegiatannya ya ke publik seperti itu. Jadi kita nggak milih aja nih ya, tahun berapa ya, quarternya berapa misalnya, ya, quarter satu, setiap seperti itu si loading. Ya. Nah, ini ada nih, tinggal download aja ya, seperti itu. Dia tuh terbuka, jadi harus melaporkan hasil keuangannya secara publik seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu pelibatan yang sistematik bersifat konsultasi dan kolaboratif ya. Ini artinya wujud konkret dalam kepemimpinan CSR adalah melibatkan perusahaan secara penuh dan berdiskusi dengan para stakeholder. Stakeholder ini ada pemilik dari saham ya. Contohnya yaitu ya dari pemilik perusahaan misalnya saham-sahamnya, presentasi sahamnya seperti itu. Nih, persepsi parsial dalam memahami CSR ya. CSR itu adalah yang dimaksud dengan community development sama dengan CSR, itu sama ya. Jadi CSR itu menonjolkan aspek sosial semata, itu berarti berupa kegiatan sosial ya. CSR itu organisasi dianggap cuma tempelan, dalam arti ya dalam suatu perusahaan itu ada struktur-struktur dalam pemimpinan CSR ya, melibatkan dari semua departemen. Terus CSR itu dianggap hanya untuk perusahaan besar, tidak ya. Bahkan kita sebagai seorang programming itu ada, kita punya donasi ya. Donasi bisa kita lakukan. Kita buat aplikasi, kita dapat donasi. Terus sebagian hasilnya kita donasikan ke yang membutuhkan. Seperti itu ya. Perorangan bisa dan perusahaan kecil juga bisa. Nggak harus perusahaan besar saja. Seperti itu. CSR itu dipisahkan dari bisnis inti perusahaan. Ya benar sih, harus dipisahkan ya, nggak boleh sama. Tujuannya seperti itu. CSR bukan untuk rantai pemasok ya, bukan sih. Jadi banyak kegiatan sosial seperti itu. CSR dianggap tidak berkaitan dengan pelanggan. Saran saya sih lebih baik pelanggan-pelanggan itu mungkin klien-klien perusahaan ya, lebih mungkin dimintai sebuah donasi seperti itu. CSR hanya bisa kosmetik bagi cita perusahaan. Tidak juga sih, CSR itu berupa kegiatan foundation ya. Jadi dalam suatu perusahaan itu ada sebuah citra yang baiknya seperti itu. Berikut ini adalah CSR, program CSR ya. Kegiatan-kegiatannya ada banyak nih, kegiatan filantropi perusahaan kayak Bill Gates ya, punya Microsoft Foundation seperti itu ya. Kerjaan sosial ya, banyak ya di sini. Dalam kegiatan sosial ya, promosi kegiatan sosial itu banyak ya kita jumpain ya. Jadi dalam aktivitas CSR ini perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi kalau bisa tuh ada dana yang harus dikeluarkan, tapi yang berbeda untuk kegiatan tersebut. Saya rasa ini kalau ini pemasaran terkait kegiatan sosial ya, tentunya ya banyak sih. Contohnya itu komitmen perusahaan untuk menyumbangkan dari hasil pendapatannya untuk kegiatan sosial. Kalau kegiatan masyarakat nih menjaga kelestarian lingkungan hidup, teman-teman mungkin udah tahu nih. Misalnya nih
CSR kita mungkin akan yang tadi saya bilang untuk buat sebuah pedesaan untuk memaksimalkan value datanya. Terus reward bagi korporat yang melaksanakan CSR nih. Nah, ini keuntungannya ya. Keuntungan non finansial bagi perusahaan ya, mungkin kita bisa lihat nih, ada CSR yang tidak menghasilkan ya, dan berbentuk uang, tapi berbentuk peningkatan kapasitas dan capability perusahaan tersebut secara kualitatif. Jadi ada kegiatan sosial, jadi karyawan-karyawan itu lebih aware, lebih peduli kepada seseorang mungkin di luar sana yang saling membutuhkan. Jadi otomatis adanya kerjasama. Jadi nggak harus dalam sebuah lingkungan tempat kerja aja, tapi harus ke lingkungan masyarakat lainnya. Itu. Ini keuntungannya ya. Jadi 5 elemen yang membantu memperkuat reputasi perusahaan itu seperti ini. Jadi ada kepercayaan ya, kredibilitas, responsibility, akuntabilitas, dan yang terakhir itu mengelola risiko bisnis secara lebih tangkap dan terperinci. Jadi kita bisa tahu nih kelima ini membantu memproses dalam sebuah reputasi perusahaan. Kepercayaan sudah pasti ya. Kredibilitas yaitu tanggung jawab ya. Tanggung jawab terhadap laporan perusahaan, baik itu produknya. Responsibility ya, aware. Gimana sih lebih peduli lagi terhadap perusahaan, lingkungan, dan masyarakat. Akuntabilitas, mampu mempertanggungjawabkan baik itu laporan keuangannya ya kepada stakeholder. Stakeholder di sini adalah pemegang saham, baik itu owner ataupun para gabungan saham yang lainnya. Ya. Mengelola risiko bisnis secara lebih tangkap dan terperinci. Nah, pasti ada risk management ya. Risk management itu resiko ya, seperti itu. Nah, CSR fenomena ISO 26000 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi ini dimasuk dalam undang-undang ya, CSR ini ya. Undang-Undang pasal 47 ya, seperti itu. Oke. Ini mengenai tentang undang-undangnya sih. Jadi CSR itu masuk ke dalam undang-undang. Jadi di sini adalah menggagas pola kompeten antar perusahaan ya, pemerintah ya, dan lembaga pendidikan bagi pengembangan dan keberlanjutan bisnis. Jadi pemodelan dan evaluasi menggagas kemitraan antar perusahaan ya. Ini kayak lebih ke tanggung jawabnya ya, ke perusahaan ya, pemerintah, government, baik itu pajak, undang-undang, dan lembaga pendidikan. Contohnya nih kayak bidang riset ya, lebih menguntungkan ke produk kita, lebih ke menguntungkan kepada tenaga-tenaga baik itu pelajar, mahasiswa, ataupun tenaga pendidik gitu. Ini badan independen yang bersifat taxpayer ya. Taxpayer berarti yang force major, yang paling penting ya. Ada itu badan perencanaan CSR, badan pelaksanaan, dan badan pengendalian. Nih, kalau di perusahaan ini tiga-tiga ini ada sih, tapi itu dibuat dalam struktur organisasi CSR. Jadi misalnya kayak ada rencana pengen CSR kemana gitu, gimana pelaksanaannya, terus pengendaliannya nih. Contohnya nih, intinya kita harus dokumentasi dalam kegiatan apapun gitu. Dan yang terakhir yaitu contohnya nih, kita perhatikan Microsoft memiliki bentuk Global Citizen Initiative ya. Contohnya nih kalau misalnya Microsoft ya, contohnya misalnya nih, meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna internet ya, udah pasti itu impact-nya. Jadi Microsoft tuh bagi-bagi misalnya foundation. Jadi ada kegiatan terselubung sendiri misalnya ke sosialisasi bagaimana sih meningkatkan keamanan internet ya kalau misalnya menggunakan Microsoft. Jadi ada kegiatan itu di balik CSR ya, seperti itu. Dan yang kedua yaitu melaksanakan praktik bisnis yang bertanggung jawab ya. Ini contohnya nih, apapun setiap kegiatannya itu harus kita tanggung jawabin bersama, harus kita bisa tanggung jawab. Yang ketiga itu memajukan knowledge ekonomi ya, pengetahuan bagaimana sebuah ekonomi yang ada di dalam sebuah perusahaan, apa pengetahuannya ya, seperti itu. Sampai sini mungkin itu saja sih. Ada yang mau ditanyakan?
untuk materi kita kali ini. Silakan. Jadi kesimpulannya sih untuk pertemuan kali ini kita banyak lebih ke teori ya, ke pengantar informasi ya. Jadi wujud CSR itu kalau kita punya perusahaan itu apa sih? Ya. Kalau kita sebagai freelance atau sebagai pembuat aplikasi apa yang harus kita lakuin? Ya. Kalau untuk sebuah freelance ya, tadi saya bilang nih ada donasi-donasi ya, seperti itu. Tapi kalau untuk perusahaan ya ada buat sebuah yayasan foundation ya, misalnya ke masyarakat, ke lingkungan seperti itu. Terus perusahaan kecil nih ataupun menengah ya, bisa aja kita buat sebuah website untuk pariwisata untuk masyarakat. Misalnya di tinggal di pedesaan kita buat sebuah website pariwisata agar memajukan ekonomi dari sebuah pariwisata itu sendiri. Kesimpulannya itu aja sih. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Paham ya? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya nih, saya akan bahas mengenai paper yang teman-teman udah kumpulin ya. Sebentar saya kasih ambil catatan. Oke, baiklah, saya akan koreksi ya mengenai paper yang teman-teman udah kerjain untuk nilainya mungkin minggu depan ya. Saya share ya. Saya mau koreksi dulu. Penilaian Penilaian ya UTS-nya. Mau nilai tinggi atau nilai rendah nih? Tenang aja, saya nggak pelit nilai kok. Ya, saya nggak pelit nilai kok, tenang aja. Saya lihat sih 1, 2, 3, 4, 5. Saya lihat sih hanya 9 kelompok ya yang baru ngumpulin. Saya udah koreksi. Bentar. Kita semua ada 10 kelompok kan? Ada 10, Pak. Iya benar 10. Yang baru ngumpulin baru 9 kelompok nih. Kelompok 9 kayaknya belum. Kelompok 9 atau lewat di ini? Lewat
Google Drive ya? Lewat Google Drive enggak? Kelompok 9. Siapa nih kelompok 9? Baru 9 kelompok yang mirip sih. Kelompoknya si Erik ya. Lewat Google Drive ya. Kita cek dulu ya satu-satu ya. Ini yang kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompoknya Gibson dan teman-teman ya. Saya lihat ini udah bagus ya, udah rapi. Cuman ininya belum ditampilin nih. Nama kelompoknya di sini nih. Nama dosennya juga, nama universitasnya juga ya. Nanti tolong dibuat aja ya. Contohnya kayak kelompok ini nih. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 contohnya seperti ini nih. Nanti untuk selanjutnya Cobalt Paper nanti lampirin yang ini ya. Lampirin yang ini seperti ini. Ya. Oke. Pendahuluannya udah bagus ya. Saya lihat di sini. Terus ini juga strukturnya juga udah ya. Pas diagramnya juga daftar pustakanya juga udah oke. Kelompok 2 mungkin saya koreksi cuma ini aja. Nanti tolong tambahin ya. Selebihnya sudah oke. Sudah rapi. Ya. Kelompok 1. Oke. Terus kalau kelompok 2 nih ya. Kelompok 2 makasih udah nampilin ininya ya. Ini kayak kita buat sebuah paper ya. Biasa tuh kalau misalnya kita upload ke Turnitin itu yang ininya depannya saja nih. Tapi kalau untuk pengumpulan emang pakai koper. Ya. Abstraknya juga sudah lengkap ya. Ya. Metode penelitiannya ya pakai SDLC. Oke. Terus JSON rincinya sudah udah oke ya. Cuman saya mau koreksi di sini masalah ini nggak pakai ini ya biayanya ya. Kelompok 2 nggak ada biayanya kan? Di bab 4 ada buat Pak, cuman di papernya saya nggak taruh. Oh gitu ya. Oke. Ya. Di bab 4 udah masuk ya. Oke deh. Kelompok 2 udah lengkap ya. Makasih kelompok 2. Oke. Jadi kalau untuk biayanya itu boleh masukin, boleh enggak ya di paper kita ya. Boleh tidak, boleh iya. Kelompok 2 udah lengkap, makasih. Terus kelompok 3 ya. Kelompok 3 nih abstraknya emang nggak buat atau gimana nih? Kelompok 3. Kelompoknya si siapa? Nila, Kelvin, Laki. Ya. Nanti tolong dibuat abstraknya mungkin untuk kedepannya. Terus tolong dibuatin yang kayak tadi ya. Nama teman-temannya, nama universitasnya, seperti itu. Ya.
Oke, itu aja sih selebihnya, isinya itu udah oke, udah menarik ya. Ya, makasih ya untuk 3. Kelompok berikutnya itu kelompok 4. Kelompok 4 nih tolong tambahin abstraknya ya sama apa subjek nama kampusnya ya, seperti itu ya. Metode penelitiannya udah lengkap ya. Ini usahakan jangan terlalu banyak space-nya ya. Kalau bisa kita buat paper itu harus ini, karena paper itu apa? Paper itu adalah isi dari sebuah kesimpulan dari bab 1 sampai bab 5 ya. Jadi kalau bisa harus semuanya harus dapat ya. Jangan ada renggang-renggang gini ya. Itu kelompok 4 itu aja sih koreksi dari saya. Kelompok 5 kayaknya udah lengkap ini, catatan saya udah lengkap. Kelompok 5 kelompoknya Wilson sama Delvin ya, abstraknya udah ya, udah lengkap ya. Cuman ininya nih apa, nama mahasiswanya ya, metode penelitiannya udah oke, slotnya juga ya, desainnya mungkin ini desain halaman utamanya ya, dilampirkan ya. Aja sih, tinggal tambahin yang tadi saya bilang. Ini kalau untuk ini adalah kelompok 6. Kelompok 6 yaitu Ivan, Jeffrey, sama Ricky ya. Abstraknya udah oke, tadi tolong ditambahin yang tadi saya bilang ya. Kalau ini sih nggak perlu lagi nih, kalau yang ini definisikan aja mulai latar belakangnya. Ini diagram rincinya ya. Perbandingan sistemnya mana nih? Nggak ada dibuat ya? Kelompok 5, kelompok 6. Kelompok 6 nanti ditambahkan biar apa? Perbandingan sistem lama sama baru. Ya. Karena itu penting tuh. Kenapa penting, Pak? Karena pembaca tuh pengen tahu setelah keluar paper ini ada nggak pemecahan masalahnya ya. Oh, pemecahan masalah tuh seperti ini, Pak. Ini yang sebelum ada sebelum ada saya buat sebuah sistem informasi, dulu orang itu pencatatnya manual, Pak, masih pakai buku, bercerita aja gitu di bab 5-nya. Terus terakhir masih pakai buku. Nah, setelah saya buat sistem informasi penjualan ini, jadi mereka nggak perlu catat pakai buku lagi, Pak. Jadi pakai sistem by system, input manual, output otomatis aja melalui by system. Seperti itu diceritain ya. Jadi pembaca itu jelas bahwasannya jurnal ini udah clear gitu ya. Oke. Soalnya kita nanti di pertemuan berikutnya itu kita akan coba masukin di Turnitin ya. Itu akan sulit sekali ya. Kalau misalnya paper-paper kita nggak lengkap, itu paling banyak revisinya. Saya mau tanya dulu sama dosen terkait ya, gimana sih Turnitin di mana gitu, biar nanti teman-teman bisa dari setiap jurnalnya atau papernya seperti itu. Itu aja sih koreksi dari saya dari kelompok 6.
Kelompok 7 nih kayaknya udah oke ya. Udah lengkap nih. Saya udah cek. Oke. Abstraknya udah semua nih. Ya. Ini udah lengkap nih kelompok 7. Apa-apa yang udah jadi nih. Ya. Kalau misalnya kalian ragu nih, kalian bisa aja ambil website nih, misalnya ada halaman utamanya nih, screenshot aja masukin di sini, ya. Bisa dicontoh kelompok 7 nih udah lengkap semua. Ya. Makasih ya kelompok 7 udah lengkap. Saya. Kelompok 8 koreksi dari saya. Kelompok 8 nih itu abstraknya belum dibuat ya, nanti dibuat sama yang apa nama-nama anggotanya ya, nama-nama universitasnya ya, seperti itu. Ya. Ini belum ditampilin apa desain rincinya ya. Ini tolong ditampilin desain rincinya ya, kelompok 4 ya. Seperti apa sih auto scannernya ya, nanti ditampilin aja. Itu. Selebihnya itu sih dari saya. Desain rinci terus perbandingannya ditampilin. Kelompok 8. Kelompok 9 saya belum nemu nih. Terus kalau kelompok 10 itu udah lengkap ya, kelompok 10. Kelompok 10 udah lengkap sama kayak kelompok 7 ya. Cuman satu itu sih udah lengkap untuk itunya, cuman perbandingannya apa rencana perbandingannya nih ya itu. Kelompok 9 nih gimana nih, telat atau gimana nih kelompok 9? Ada yang bisa jelasin perwakilan kelompok 9? Halo, kelompok 9. Apa masuk ke Google Drive ya? Kelompok 9 belum ada nih, belum ngumpulin. Ya, Rio, Erik, coba jadi jelasin nih, belum ngumpul atau gimana nih? Halo, Rio, Erik, halo, Erik sama Rio, Erik, Rio, Stefani, Jaslina, Aldi, ada kendala untuk papernya? Silakan jawab. Halo,
Pak Rio Fernando yang mana ya, Pak? Kelompok 9 nih. Kelompok 9 siapa nih? Pak, Erik. Oh, saya Stephanie. Itu kemarin katanya udah selesai. Terus kayak ada miskomunikasi, jadi kayak nggak ada yang kirim ke Bapak. Hmm. Jadi sebentar lagi akan dikirim sama kelompok saya. Terima kasih, Pak. Ya, cuman masalahnya di LMS udah jatuh masuk deadline nih di tanggal Sabtu 24 Oktober jam 12. Jujur aja telat atau gimana nih? Atau nggak tahu informasi mengenai pengumpulan di LMS? Jujur itu Pak, itu kemarin udah selesai. Oh gitu. Itu udah selesai. Udah dikelarin sama Rio Fernando. Hmm. Terus katanya dia kirim ke wakil ketua. Jadi kan dia kirim ke wakil ketua, saya nggak tahu wakil ketuanya siapa. Jadi kayak ada miskomunikasi, dikirain si wakil ketua ini kumpul ke LMS, ternyata nggak dikumpul. Oh gitu. Ketuanya siapa nih? Wakil ketuanya? Nanti gini aja. Silakan chat saya kelompok 9 ya. Saya nggak pengen teman-teman itu nilai UTS-nya kosong. Saya jujur aja nggak pengen nggak ngelulusin teman-teman. Masalah ini by system satu day tanggal 24 ya. Jadi nanti tolong chat saya sehabis UTS ini ataupun besok boleh ya, mengenai tugasnya, oke? Soalnya ini UTS ya, sangat sangat penting sekali ya. Seperti itu. Nanti tolong chat saya nggak pengen teman-teman nggak lulus mata kuliah pengantar sistem informasi ini gitu, gara-gara nggak ngumpul tugas gitu. Jadi nanti tolong chat saya ya, si kelompok 9 ini, si Rio, Erik, Stephanie, sama Jaslina. Oke. Oke, itu saja sih dari saya. Sorry ya sebelumnya, Rio, Erik, Stephanie, sama Jaslina ya. Iya, Pak. Oke, gak apa-apa, selalu aja. Saya nggak update nilai kok. Saya pengen teman-teman sekalian pada lulus. Intinya itu. Masih semester 1 nggak mungkin saya kasih nilai jelek. Harusnya nilainya bagus. Apalagi ini mata kuliah pengantar sistem informasi ya. Tenang aja, saya nggak akan menjelekin. Oke, mungkin itu saja sih dari saya ya. Saya sudah lihat nih mengenai bab 4 dari teman-teman sekalian ya. Bab 4 mungkin pada bingung ya, waktu di pas UTS kemarin pada banyakin nanyakin saya, ini gimana caranya, gimana. Saya respect, saya jawab semuanya ya. Jadi nanti untuk di pertemuan berikutnya nanti saya akan jelasin lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Mohon maaf ya karena kuliah online jadi keterbatasan ya. Saya nggak bisa jelasin. Lebih enak sih kuliah itu tatap muka, jadi lebih ngerti. Kemungkinan di semester ini, semester berikutnya itu semester ini mungkin kita masih online ya. Jadi tolong pengertiannya mungkin agak kurang penjelasan saya ya. Saya minta maaf seperti itu. Untuk bab 4 saya lihat teman-teman ada sedikit ya, ada yang 4 lembar, ada yang 5 lembar ya. Kalau untuk skripsi itu bab 4 minimal itu 40 lembar ya. Teman-teman harus ngerti ya. Nanti jangan sampai nanti pas skripsi nanti buatnya seperti ini 5 atau 6. Gak apa-apa. Di mata kuliah saya ini kita latihan saja, gak apa-apa ya. Itu. Mungkin itu saja sih dari saya. Oke. Nanti untuk nilai saya akan share minggu depan. Ya. Saya akan share di LMS. Saya akan share di Teams juga. Karena ada satu kelompok yang belum kumpul ya. Oke, untuk perkuliahan di malam hari ini saya minta tolong teman-teman mengisi posan online ya, seperti biasa ya.
Oke, ini ya. Ini silakan diisi form keprofesionalan online-nya. Mungkin dari saya itu aja sih. Ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan malam hari ini? Nggak ada, Pak. Udah cukup ya? Udah cukup ya? Iya, Pak. Oke, mungkin silakan diisi ya. Untuk biasa terakhir saya minta tolong diaktifin untuk ininya webcamnya ya. Halo, udah semua ya? Oke. Sebentar. Silakan dibuka. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf ya kalau ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Ya. Pak.